Yo, minasan! Chapter 119 dan 120 Record of Ragnarok telah rilis, jadi kita bahas satu-satu ya. Mulai dari chapter 119 dengan judul Pewaris Takdir, di mana kita dijelaskan bagaimana kehidupan Kintaro berakhir dengan damai sebagai orang yang dicintai dan terkejut bertemu dengan leluhurnya, yaitu sang dewa primordial, Eirin dan Golnir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, kebangkitan yang bermandikan cahaya. Diawali dari keterkejutan Yorimitsu dan teman-temannya ketika melihat tangan kanan Kintaro tumbuh kembali dengan rune Golnir di tangannya yang bercahaya setelah menebas tangan Shuten Doji. Di sini Shuten Doji kesakitan, sementara prajurit iblisnya tidak percaya dengan apa yang terjadi pada tuannya Shuten Doji. Shuten Doji lantas berteriak, "Bocah apa ini? Anak manusia dan iblis? Kenapa kau bisa menggunakan kekuatan para dewa? Kekuatan itu, tubuh itu, bagaimana kau bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri? Aku akan melahapmu hidup-hidup. Kekuatan itu berikan padaku. Bawahan, tangkap bocah itu!" Shuten Doji pun segera menyerang Kintaro, begitupun para prajurit iblis yang maju. Namun Usui Sadamitsu langsung bergerak meninju para prajurit iblis yang mendekat, serta Urabe no Suetake yang melancarkan anak panahnya pada iblis yang jauh. Dia berteriak, "Mana mungkin kami membiarkanmu?" Kemudian Shuten Doji tidak menyangka kalau prajurit iblis yang juga berada di dekatnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Itu karena Watanabe no Suna berusaha mendekat untuk mengambil kapak Kintaro. Dengan cepat, dia melemparkan kapak itu sambil berteriak, "Awas, Kintaro!" Kita pun diperlihatkan bagaimana Kintaro sudah melompat sangat tinggi untuk menangkap kapaknya yang berada di udara. Kintaro berteriak, "Tubuhku, hidupku, aku mendapatkan semuanya dari ibu dan ayahku. Tidak mungkin aku memberikannya kepada orang sepertimu." Dan kapak yang dipegang oleh Kintaro langsung dipakainya untuk menebas tubuh Shuten Doji yang ternyata bisa ditahan oleh Shuten Doji menggunakan pedangnya. Namun, rune Golnir menyala terang di tangan Kintaro, membuatnya mendapatkan tenaga yang bisa membelah tubuh Shuten Doji minasan. Shuten Doji yang kini berdarah dengan tubuh terbelah dua setelah pedangnya dibuat patah dengan tebasan Kintaro, hanya bisa berkata dengan lirih, "Diriku oleh bocah ini, diriku sendiri bukanlah hal sepele yang bisa dikalahkan." Dengan kondisi seperti itu, Shuten Doji masih bisa bergerak untuk menyerang Kintaro yang masih berjongkok di hadapannya. Namun, Yorimitsu Minamoto segera menebas kepalanya minasan. Alhasil, kepala Shuten Doji terpisah dari tubuhnya dan terjatuh ke lantai. Di sini, Kintaro dan Yorimitsu Minamoto tampak kelelahan ya. Kemudian Shuten Doji yang kepalanya terpisah itu masih bisa berkata, "Seorang iblis dan manusia bergabung? Kau telah melecehkan kaum iblis." Melihat kondisi mengenaskan dari Shuten Doji, para prajurit iblis pun berteriak panik atas kekalahan mereka dan segera berlari pergi minasan. Bersamaan dengan itu, Urabe no Suetake, Watanabe no Suna, dan Usui Sadamitsu tidak percaya kalau Kintaro mampu mengalahkan Shuten Doji. Mereka lantas tertawa riang dan merayakannya dengan saling berpelukan. Yorimitsu Minamoto pun ikut bahagia, lalu menatap Kintaro yang sedang melihat langit dengan sedih. Kintaro mengingat wajah ibunya yang tersenyum padanya dan berkata dengan lirih, "Sudah berakhir sekarang, Ibu." Kintaro kini berjalan pergi meninggalkan mereka semua, sehingga Yorimitsu Minamoto bertanya, "Kintaro, kau mau pergi kemana?" Tanpa berbalik, Kintaro hanya menjawab, "Aku akan kembali ke Ashigarayama." Mendengar itu, Yorimitsu Minamoto dan teman-temannya berkata, "Hah? Apa yang kau katakan? Ketika kau mencapai sesuatu yang hebat, kau akan mengadakan pesta.
Ikutlah dengan kami ke ibu kota dan nikmati makanan lezat. Kintaro terkejut mendengarnya dan berbalik melihat senyuman hangat mereka. Tapi dia menjadi murung karena statusnya yang merupakan iblis dan bisa menakuti orang-orang. Yorimitsu Minamoto lantas berteriak, "Dasar bodoh, memangnya kenapa?" Urabe no Suetake tersenyum berkata, "Tidak ada yang akan menolak teman kita. Dan lagi pula, siapapun yang mengenalmu pasti akan mencintaimu." Usui Sadamitsu menganggukkan kepalanya tanda setuju, sementara Kintaro langsung mengingat perkataan ibunya yang mengatakan padanya, "Pasti suatu hari nanti kau akan dicintai oleh seseorang." Yorimitsu Minamoto pun memegangi pundak Kintaro kecil dan berkata, "Lagi pula, pertandingan kita kan belum berakhir. Pasti kau tidak akan kabur kan?" Mendengar itu, Kintaro menjadi terharu minasan. Dia tersenyum senang, memperlihatkan gigi ompongnya sekaligus mengeluarkan air mata. Dan begitulah Kintaro pergi ke ibu kota bersama Yorimitsu dan kelompoknya. Atas jasa Kintaro dalam membasmi Shutendoji, Kaisar memberinya nama baru yaitu Sakata Kintoki. Sejak saat itu, Kintaro dan teman-temannya mencapai banyak prestasi besar. Wah, di sini mereka mengalahkan banyak sekali iblis dalam berbagai bentuk ya minasan. Sebagai salah satu dari 4 raja surgawi Yorimitsu, ia berjuang untuk melindungi umat manusia. Dan tak lama kemudian, ia dicintai oleh semua orang di ibu kota. Dan begitulah sepanjang hidupnya. Kintaro dikelilingi oleh teman-teman dan diantar pergi sebagai orang yang paling bahagia yang pernah ada. Terlihat makam Kintaro berjejer dengan makam ibunya serta kapak Kintaro yang diletakkan juga di sampingnya. Manusia maupun hewan-hewan datang memberikan doa untuknya. Kemudian Sakata Kintoki pun tamat minasan. Bersamaan dengan itu, mata Kintoki perlahan terbuka di suatu tempat yang semuanya berwarna putih dan sepi. Kintoki bertanya-tanya, "Di mana aku? Bukankah aku sudah mati?" Tiba-tiba, seorang perempuan memanggil nama kecilnya, yaitu Kintaro. Kintoki lantas terkejut melihat 2 orang yang bercahaya sudah berada di hadapannya minasan. Dan ternyata itu adalah Eirin yang cantik jelita bersama Golnir suaminya. Kintoki yang silau hanya bisa bertanya, "Hah? Siapa kau? Mengapa kau tahu namaku? Seorang malaikatkah? Dan dewa kematiankah? Apakah aku di neraka? Atau surga?" Golnir sempat dikira Tuan Enma alias Dewa Kematian loh. Kintoki sebenarnya mengatakan Sukavati yang berarti surga dalam Buddhisme Jepang. Tapi kata surga atau neraka di sini lebih cocok ya minasan. Golnir pun tersenyum lebar dan mulai meracau dengan semangatnya. "Bukan keduanya, aku Golnir dan ini Eirin. Percaya atau tidak, kami adalah dewa. Dan kami bukan hanya dewa biasa, aku adalah dewa primordial yang jenius." Tentu saja, Kintoki sangat terkejut mendengarnya. Eirin pun langsung menarik tubuh Golnir seperti boneka beruang dan tertawa imut karena tingkah suaminya yang heboh. Dia pun meminta maaf pada Kintaro. Dengan lembut, Eirin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada Kintaro tentang anak Eirin dan Golnir. Ekspresi Kintoki menjadi bingung mendengar tentang anak para dewa. Eirin menimpali meskipun dia dan suaminya adalah dewa primordial, tetapi anak mereka bukanlah dewa. Kintoki semakin bingung minasan. Eirin menceritakan bahwa anak itu adalah manusia biasa. Saat Eirin mengandung anak itu, mereka sudah mulai menghapus keberadaan para dewa primordial dari Valhalla. Jadi, agar tidak ada yang tahu, Eirin pun menyegel semua kekuatan ilahi anak itu dan melahirkannya sebagai manusia. Eirin mengirimnya jauh dari pertikaian Valhalla menuju ke Midgard dengan sisa kekuatan Eirin yang terakhir. Dan anak itu setelah berada di Midgard, garis keturunannya berlanjut hingga hanya 1 keturunan yang tersisa dan itu adalah Kintaro. Kintoki sangat terkejut menunjuk dirinya sendiri. "Aku?" Tertulis pada panel akhir
Roh para dewa diwariskan kepada manusia. Wah, wajar saja kalau bentuk bapaknya Kintaro itu sangat mirip dengan Golnir ya, minasan. Ternyata bapak Kintaro yang merupakan manusia biasa inilah yang mewariskan kekuatan dewa Golnir padanya. Bukan kaleng-kaleng loh. Kintoki mewarisi sifat manusia, fisik iblis, dan kekuatan ilahi dari dewa. Benar-benar orang yang unik. Apalagi kita baru tahu kalau ternyata Eirin hamil pada saat penghapusan ingatan semua dewa terhadap dewa primordial. Yuk, langsung saja kita lanjut ke chapter 120 berjudul Suara Nyanyian Dewa, yang merupakan teknik Odin untuk melindungi dirinya dari serangan Kintoki sekaligus menyerangnya juga. Tertulis pada panel awal, kebenaran di balik Kintoki seperti yang diceritakan oleh para dewa primordial. Setelah Kintoki mendengar penjelasan Eirin dan Golnir, dia pun berkata, jadi kalian adalah dewa dan anak kalian adalah leluhurku. Jadi dengan kata lain, aku adalah cicit-cicitnya buyut para dewa. Golnir membenarkannya. Kintaro adalah cicit-cicitnya cicit buyut. Meskipun begitu, Eirin menyegel kekuatan para dewa primordial yang dimiliki anak mereka agar dia dan keturunannya tidak dapat dibedakan dari manusia biasa. Atau setidaknya mereka bermaksud demikian. Namun Eirin berkata, sepertinya hanya kau yang berbeda, Kintaro. Membuat Kintoki kembali terkejut. Tiba-tiba Eirin membuat tangannya bercahaya, di mana itu bersumber dari rune-nya dan terhubung pada rune di tangan Kintoki minasan. Eirin memperjelas bahwa perbedaan Kintoki dari seluruh keturunan mereka adalah rune milik Eirin yang bersemayam di dalam diri Kintaro. Dengan sangat bersemangat, Kintoki memegangi tangan Eirin sampai menjepit tubuh Golnir dan berteriak, "Wah, sama!" Golnir yang wajahnya lucu lantas protes, jangan abaikan aku!" Mereka bertiga pun tertawa bahagia dan Kintoki menyebut kakeknya yang lucu sekali. Ternyata kilas balik ini diceritakan Kintoki pada Buddha sebelum Kintoki bertarung minasan. Kintoki menjelaskan, pada dasarnya Kintoki mendengar semua itu tepat sebelum Kintoki berakhir di Valhalla. Tapi ada apa dengan wajahmu itu, Buddha? Shaka ternyata sangat terkejut mendengarnya minasan. Astaga, kau baru saja menjatuhkan bom padaku dengan cerita itu. Bahkan di Valhalla, dewa-dewa primordial adalah mitos di atas mitos. Dan kau adalah pewaris darah gila dan kekuatan gila itu. Mengapa kau merahasiakan ini sampai sekarang? Kintoki menjawab sambil tersenyum, karena untukmu dan aku. Kelahiran kita, keluarga kita, itu tidak berarti apa-apa bagi kita. Atau kau ingin aku mulai memanggilmu Pangeran Siddhartha? Shaka kembali terkejut lalu menghela nafas. Baiklah, kau berhasil membuatku tertawa. Tapi ngomong-ngomong, Kin-chan, mengapa hanya kau yang memiliki kekuatan dewa primordial? Kintoki dengan santai menjawab, iya, jadi ternyata aku kebetulan cocok dengan rune nenek. Kakek Golnir bilang begini, ini takdir, kurasa. Shaka pun menanggapi, takdir? Sepertinya alasan yang dibuat-buat untuk dewa primordial. Aku juga ingin bertemu dan berbicara dengannya. Kintoki pun membenarkannya. Tapi masalahnya mereka berdua sudah lenyap sejak lama. Kintoki hanya sempat berbicara dengan mereka sekali saja. Rune miliknya mengandung sedikit jiwa mereka dan mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk berbicara dengan Kintoki. Sembari menghisap permen, Shaka berkata, kekuatan terakhir mereka ya? Menunggu selama berabad-abad dan menggunakan nafas terakhir mereka, pasti mereka punya pesan yang sangat penting ya? Kintoki menggaruk kepalanya dan menjawab, tidak, pada dasarnya hanya itu. Kakek bilang, anak muda yang mewarisi rune istriku tercinta, aku hanya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gila kan? Shaka kembali dibuat ngakak dengan cara bicara Kintoki yang meniru Golnir. Shaka bereaksi, serius? Hanya itu? Waduh, leluhurmu memang aneh sekali, Kintoki.
Kintoki pun ikut tertawa dan berkata, "Benar kan? Tapi justru itulah kenapa aku jadi sangat menyayangi kakek dan nenekku." Wah, ini menjadi pertarungan antara Kintoki sebagai keturunan dewa primordial yang pernah menyegel kekuatan 4 dewa primordial yang terkuat melawan Odin sebagai orang yang tubuhnya dialiri oleh kekuatan dari salah satu dewa primordial terkuat itu sendiri. Memang pertarungan yang sangat sulit ya, minasan. Kembali ke Valhalla, Heimdall berteriak. Setelah dilempar kembali oleh Gungnir dari Kintaro, luka dalam yang dimiliki oleh Dewa Odin kini telah sembuh seketika oleh cahaya yang terpancar dari Gungnir. Inilah kekuatan dewa tertinggi bangsa Nordik, Dewa Odin. Dewa Forseti tampak bersemangat mendukung Odin dengan berteriak, "Sungguh keilahian yang luar biasa, Dewa Odin." Sementara penonton di pihak manusia tampak murung dan berkata, "Tidak mungkin, setelah Kintaro akhirnya berhasil mengenai sasaran." Kintoki di sini tersenyum pada Odin sambil mengatakan, "Meskipun aku melukaimu, luka itu langsung sembuh ya. Bukankah itu curang?" Odin hanya menjawab, "Bahkan sekarang kau masih tersenyum. Kekuatan yang telah kau tunjukkan sejauh ini. Jadi inilah kebenaran di balik orang yang mewarisi kehendak Golnir. Namun, apa masalahnya? Kita pun diperlihatkan bagaimana Odin mengubah Gungnir yang masih berupa kalung menjadi tombak lagi, minasan. Membuat Heimdall berteriak, "Gungnir sekali lagi kembali menjadi tombak." Kintoki tampak waspada, sementara Odin mengatakan, "Akulah dewa tertinggi, Odin. Semua harus menaatiku." Saat itulah Odin meletakkan tombaknya ke lantai dengan sangat keras, membuat Zeus, Brunhild, Shiva, Aphrodite, serta semua penonton sangat terkejut dengan getaran dan suara yang dihasilkannya. Kita pun diperlihatkan ada banyak mulut yang muncul di sekujur tubuh Odin, minasan. Tentu saja Kintoki dan seluruh penonton bertanya-tanya, apa itu? Tubuh Dewa Odin dipenuhi mulut. Betapa menjijikannya suara-suara ini. Dari ruang VIP, Ares yang melihatnya tampak tidak suka, minasan. Wah, menjijikan. Dan sepertinya setiap mulut itu mengucapkan sesuatu. Hermes membenarkannya, berkata, "Sepertinya mereka melantunkan himne." Namun Hermes berusaha fokus untuk mendengarkannya lalu berkata, "Bukan, ini bukan melantunkan. Sepertinya semua mulut itu dan bahkan Dewa Odin sendiri sedang bernyanyi. Jotna Maer, Heir, Rodamina, Jotun Maiden, aku membuka suaraku untukmu. Oh, keilahianku, mengalir ke dalam pembuluh darahmu. Godmother, Min Reni, Aider Pinar." Dari jutaan penonton umat manusia, ada Bach dan Mozart yang menangis mendengar nyanyiannya Odin, minasan. Menurut mereka berdua, harmoni ini sungguh sempurna. Aku tak pernah tahu keindahan seperti ini bisa ada. Jadi, inikah suara nyanyian para dewa? Di ruangan yang berbeda, Heluk tidak menyangka kalau Dewa Odin sedang bernyanyi, sedangkan Jack menjadi curiga. Lalu Odin kembali bersuara lantang, "Ogfili likamapin, penuhi tubuhmu yang berlimpah dengan kenikmatan yang belum diketahui. Pin okunum unadi." Terlihat nyanyian-nyanyian itu seperti mantra yang mengitari tubuh Odin ya, minasan. Tapi Kintaro tidak gentar. Dia masih tersenyum dan mengangkat kapaknya sambil berkata, "Apakah ini salah satu teknik bahasa aneh lainnya? Setidaknya terdengar indah, seolah aku akan membiarkanmu begitu saja." Kintoki pun langsung bergerak untuk menyerang Odin dengan kapak petir emas. Dia sampai berteriak, "Ora!" Namun Odin tampak tersenyum menyeramkan. Odin masih saja menyanyi, Fjordtandigalder, himne ke-14, Harpaluder, lagu tali busur untuk mengikat jiwa. Odin bernyanyi, Finstar Aremer Getpu Pik. Ketika Kintoki memasuki area Odin yang penuh dengan rune simbol nyanyiannya, tiba-tiba Kintoki merasakan sesuatu di tangannya yang memegangi kapak. Heimdall, penonton dewa dan manusia, ikut merasakan efek dari rune nyanyian Odin. Wah, apa-apaan ini?
Di saat yang sama, Kintoki bertanya-tanya. Apa itu? Rasanya seperti ada sesuatu yang menelanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi siapa peduli? Ketika Kintoki bersiap menyerang Odin, tiba-tiba tangan kanannya seperti ditempeli oleh huruf-huruf kuno dari nyanyian Odin. Kintoki langsung merasakannya. Apa? Lengan kananku, aku tidak bisa menggerakkannya. Dan siapa sangka, dengan sangat mengerikan, tangan kanan Kintoki langsung berputar sampai patah dan mengeluarkan banyak darah minasan. Tentu saja Kintoki berteriak keras saking sakitnya tangan yang tiba-tiba berputar itu. Ares, Hermes, Heris, Sasaki, dan Musashi sangat terkejut menyaksikannya. Begitupun dengan Zeus, Brunhild, Buddha, dan Jack. Heimdall berteriak, "Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini ilusi?" Tidak. Lengan kanan Sakata Kintoki tiba-tiba hancur berkeping-keping. Odin di sini sangat menyeramkan ya, minasan. Tertulis pada panel akhir, semuanya menuruti kekuatan yang luar biasa ini. Dan chapter 119 sampai 120 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah Kintoki masih bisa bertarung dengan tangan kanan yang terluka parah seperti itu? Ataukah tangan kanan Kintoki yang memiliki rune Golnir masih bisa disembuhkan? Kalau di Ragnarok asli, 4 dewa pilar primordial yang terkuat yaitu Chaos, Odin, Satan, dan Ymir beserta 7 dewa primordial lain yang sepaham memutuskan untuk membunuh para dewa yang lebih rendah. Sehingga 77 primordial ini justru melawan balik. Tapi meski unggul dalam jumlah, mustahil para dewa primordial itu untuk bisa mengalahkan 11 dewa pilar tersebut. Sedangkan di hadapan kita, meskipun Kintoki yang merupakan keturunan dari dewa primordial yaitu Eirin dan Golnir dengan ras langka, campuran manusia, iblis, dan dewa sekalipun, tapi dia harus bertarung melawan kekuatan Verk yang sudah dirasuki oleh Odin sebagai salah satu pilar primordial terkuat lewat harta suci Yggdrasil, yaitu pedang Bram yang berisi esensi kehidupan dan runnya. Jadi rasanya kekuatan Kintoki masih belum imbang melawan Odin minasan. Apakah Kintoki hanya akan menjadi tumbal dan Odin benar-benar bisa menghadirkan kembali Chaos, Satan, dan Ymir dengan mengorbankan Siegfried? Menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.